Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidar Siregar, NIM 0505202008, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Asuransi Syariah. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian semester saya ke mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Wajah Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi menurut dari kacamata mahasiswa. Pandemi COVID-19 menjadi persoalan yang terus-menerus diperbincangkan di dunia. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor dan pihak yang dirugikan, mulai dari sektor ekonomi hingga sektor pendidikan. Banyak hal di kehidupan sehari-hari mulai beradaptasi dengan keadaan ini, mulai dari tatanan kehidupan sehari-hari hingga tatanan pendidikan. Memasuki tahun ajaran baru, pola belajar berubah yang tadinya tatap muka menjadi school from home atau oleh masyarakat awam dikenal dengan istilah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Grup Kompas termasuk Kontan lewat liputan suara tak terdengar akan memotret adaptasi sekolah dalam melihat wajah pendidikan kita yang telah berubah. Dunia pendidikan Indonesia menghadapi tantangan besar. Kini proses belajar mengajar di saat pandemi telah berubah. Pengelola sekolah, guru, anak didik, hingga orang tua murid kini harus beradaptasi dengan pola baru. Selanjutnya, tidak sedikit orang tua belum siap untuk memfasilitasi pembelajaran di rumah, terutama bagi orang tua dengan pendidikan dan sumber daya yang terbatas. Selain itu, orang tua yang bekerja harus meluangkan waktunya untuk membantu anak-anaknya dalam proses belajar mengajar, sehingga hal ini membuat pekerjaan orang tua terganggu, bahkan akan kehilangan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan hilangnya upah kerja dan cenderung memberikan dampak negatif terhadap produktivitas dan kestabilan ekonomi keluarga. Selanjutnya, dampak yang paling berat ialah siswa tahun ajaran baru saat ini, terutama kelas 1 sekolah dasar, yang mana mereka untuk pertama kali memasuki dunia pendidikan dan langsung dihadapkan dengan sekolah dengan cara sekolah daring, yang mana mereka hanya mengerjakan soal yang terus-menerus diberikan oleh gurunya, lalu mengirimkannya kembali tanpa memahami sedikit pun dari tugas mata pelajaran yang mereka kerjakan. Dan ini tentunya memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan tidak banyak siswa mulai putus sekolah dikarenakan ekonomi keluarga yang terdegradasi, dan hal ini juga menyebabkan kualitas karakter anak bangsa menjadi menurun. Banyak konflik dan penyakit masyarakat yang meningkat di tengah pandemi saat ini. Dampak lain yang ditimbulkan dari penutupan sekolah dalam jangka waktu yang belum diketahui ini adalah kebingungan yang dialami oleh para guru. Guru mulai tidak yakin dengan kewajiban dan bagaimana cara menjaga hubungan dengan siswa untuk mendukung pembelajaran agar tetap berlangsung. Guru juga mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian pembelajaran, dan terakhir, saya ingin menyampaikan hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Maka dari situ, jika ingin membawa perubahan yang maju untuk negeri ini, maka terutama yang harus kita ubah dan kita majukan ialah pendidikan untuk memajukan sumber daya manusia di negeri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.